yang mendorong aku jadi calon ketua OSIS itu karena banyaknya tujuan, aspirasi atau ide-ide yang ingin aku tuangkan ketika nanti aku menjabat jadi ketua OSIS itu. Jangan di skip tontonan ini, dijamin gak nyesel. Mewadahi seluruh aspirasi warga Satu Kuningan. Hidup ini harus bergerak maju, harus punya banyak jaringan. Sekarang ini Boarding School ini mengirimkan lagi para kandidat ya. Ada Wira Diva, ada Zikri, ada lagi siapa? Ada. Ya, Nursyamsi. Ya, motivasi yang saya pribadi dapat gitu, pastinya dari orang tua saya, khususnya ibu saya sekarang ini mungkin sedang nonton, dan terima kasih ibu telah mensupport Zikri untuk maju di pemilihan ketua OSIS 2023-2024 di masa Satu Kuningan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Masaku. Bergabung lagi bersama kami di podcastnya Warga Satu Kuningan. Oke, di tempat yang wah ini saya menjadi yang pertama, jadi pasti bangga. Bangga dikit gak apa-apa ya? Gak banyak juga boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alida Mayanti dari 12 PK2. PK itu Pendidikan Keagamaan. Oke, di sini saya ditugaskan menjadi host yang mewawancarai kandidat para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Teman-teman pasti penasaran gak sih? Yang mana sih nomor 1, yang mana sih nomor 2, dan sebagainya. Untuk itu, jangan di skip tontonan ini. Dijamin gak nyesel. Kita bakal tahu kandidat nomor 1 itu seperti apa, kandidat nomor 2 itu seperti apa. Kita saksikan langsung, bahkan di detik ini juga para kandidat sedang datang. Halo. Salaman dulu Asin. Boleh. Aduh. Ya, ini yang perempuan ini siapa nih? Siapa ya namanya? Kira-kira harus lengkap gak ini teh? Boleh. Jadi aku teh ya. Belum sapaan. Oh iya, sapaan. Halo, saya Manisaku. Jadi aku di sini, nama aku Olena Diva Aziza dari kelas 11 IPS 2. Di sini aku mencalonkan jadi ketua OSIS periode 2023-2024 gitu. Jadi di sini aku tuh duduk tuh sebagai alhamdulillah calon ketua OSIS gitu ya Teh ya. Iya, Jadi Betul. ya betul. Lanjut nih sama wakilnya nih. Aduh, wakilnya laki-laki ya? Iya, terakhir. Sekarang mah calon ketuanya perempuan guys, jadi seakan-akan jiwa-jiwa kantinnya muncul lagi. Iya, jadi kayak ada emansipasi wanita gitu ya di era globalisasi gitu. Hidup Kartini. Udah, dilanjutkan. Ya, perkenalkan nama aku Faham Lawas, sahabat pimpinan Zikri. Aku berasal dari kota Cirebon dan aku di sini sekolah di Satu Kuningan, duduk di bangku kelas 11 PK 1. PK sama seperti PK. Oh iya. PKG ya, PKG. Ya, PK. Ya, hidup PK. Oke, nih gimana sih nih teman-teman kan jadi ini, jadi apa sih bintang tamu yang akan diwawancara. Baru pertama kali masuk ruangan ini kan? Iya, baru banget tadi. Paling banget ya perasaan waktu yang lalu. Ya, itu kayak ruangan biasa aja, tiba-tiba disulap dan keren banget. Keren banget ya, iya. Ya, jadi semakin maju ini Satu Kuningan ya. Alhamdulillah. Semoga tambah maju sampai depan layar sih, oke? Boleh. Nggak boleh tiba-tiba aja kan beda. Oke, dilanjutkan Sohib Masaku. Mungkin teman-teman udah penasaran gitu dengan visi misi ataupun program kerja kedepannya seperti apa dari kandidat satu. Oke, kita tanyain aja langsung. Please jangan di skip, ini gak bakal bisa. Oke, dari saudari Nadifa dan Zikri, apa sih yang mendorong diri sendiri untuk sehingga menjadi detik ini tuh udah jadi calon ketua dan wakil ketua itu gimana sih ceritanya gitu? Boleh dulu diceritain spill aja. Boleh ya, dari aku dulu ya. Jadi ya ini sebenarnya kejadian seperti ini tuh dalam hidup aku tuh tidak terduga-duga, kayak tidak terduga-duga gitu ya, unexpected gitu. Jadi kayak dalam hidup aku tuh tidak terbayangkan seorang orang itu tuh menjadi calon ketua OSIS gitu. Jadi kayak Cewek ya. iya,
mikir kan mungkin paling banter tuh perempuan tuh bisanya jadi wakil gitu. Oh ternyata enggak, karena kan di era globalisasi ini kan emansipasi wanita itu telah digalakan gitu. Jadi semua itu bisa jadi pemimpin laki-laki ataupun perempuan gitu. Terus yang mendorong aku jadi calon ketua OSIS itu karena banyaknya tujuan, aspirasi atau ide-ide yang ingin aku tuangkan ketika nanti aku menjabat jadi ketua OSIS gitu. Jadi ada kerja nyata, ada hasil nyata pada organisasi siswa intersekolah itu. Jadi nggak hanya omongan-omongan biasa kayak kami akan gini. Jadi ada hasil nyatanya gitu. Ada actionnya gitu. Iya, ada actionnya gitu. Jadi jangan ngobrol doang kayak lagi di luar sana ya. Iya, nggak ngobrol kayak buaya gitu. Nggak gitu ya, bapak saya mau berbeda. Berbeda. Bapak saya mau beda. Oke, lanjut ke situ gimana nih? Kan kamu teh sepengetahuan aku ya, kamu teh kan waktu kelas 10-nya masih menjadi siswa biasa. Kenapa tiba-tiba kelas 11 jadi calon OSIS langsung jadi wakil? Iya. Jadi calon wakil. Langsung terbang gitu. Saya ada bawa merasa kok bisa? Iya. Yang lain nggak ceritanya ke teman-temannya. Jujur saya juga kaget sih. Semua orang gitu. Gimana? Maksudnya cuma emang pembawaannya emang kurang gimana gitu, tapi emang kami berenam tuh yang jadi kandidat tuh kayak iya berenam kan, terus ini kan kandidat satu, jadi kami tuh bener-bener kaget banget ya kayak wah kok bisa nih jadi calon gitu. Ya, iya seperti apa itu betul yang seperti diucapkan atau dikatakan oleh kalian bahwa kesannya saya itu waktu kelas 10-nya itu sebagai siswa biasa saja, tidak terlalu aktif di organisasi apapun. Tapi sekarang harus aktif ya, aktif bukan? Semangat terus, aktif. Hidup itu dinamis, jangan statis ya. Iya. Harus ini dicatat. Boleh lanjutkan? Ya dinamisnya itu tentunya ya dalam hal yang positif gitu, harus mengalami kurva yang naik. Ya termotivasinya atau motivasi saya untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS ialah pertama, saya ingin mengasah kemampuan saya di bidang khususnya kemampuan saya di organisasi, karena saya menyadari bahwa saya itu ketika kelas 10 kurang mempunyai teman pergaulan yang punya tapi kurang kayak ngelihat teman-teman yang lain tuh, wah kenal si ini, jadi saya juga pengen gitu. Dan oleh karena itu saya berinisiatif diri lah untuk perkembangan saya tentunya dan kedepannya bagi OSIS Masa Kuningan juga pastinya untuk mencalonkan diri atau masuk daftar ke organisasi OSIS gitu. Oh jadi gitu. Jadi aku sendiri pengen tanya, ini tuh teman-teman mendaftarkan atau terpilih menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu sebenarnya ada dukungan nggak dari someone ataupun dari tim schoolnya gitu, ayo kamu harus jadi ketua OSIS nanti apa gimana? Dari aku sih ya, karena kan aku itu pondok gitu ya di boarding school Darul Ilmi yang notabene-nya jadi mayoritas sekolah gitu ya, jadi banyak dukungan dari anak-anak boarding gitu kayak boleh maju aja gitu, maju kita dukung dari belakang gitu, kita bantuin maksudnya kayak bikin video atau apa-apanya gitu. Jadi selain dukungan dari kata-kata doang, jadi dibantuin, emang bener-bener dibantuin banget gitu. Jadi kan kalau misalnya pas udah jadi calon OSIS tuh kan sibuk banget tuh ya, jadi kayak aku tuh emang lupa sama makan, lupa sama kayak nyetrika kayak kecil Nino aja tuh lupa gitu. Jadi teman-teman aku tuh dari boarding school gitu kayak Siha gitu selalu mengingatkan aku kayak ayo minum, ayo makan gitu. Jadi kayak jadi tambah termotivasi gitu. Jadi kayak sayang banget tuh sama Bobby gitu. Terus banyak juga dari teman-teman ekskul pramuka gitu, jadi kayak ikut berpartisipasi dalam video pembuatan visi misinya gitu. Jadi berterima kasih banget kepada seluruh pihak yang sudah menyupport aku dan Dikri gitu. Coba Dikri apa Gimana? Aduh, jadi gini. Malu ya, nadimanya terlalu panjang ya. Jadi emang provide banget ya. apa ya? Iya. Jadi gini
dorongan dari paling besar itu yang mendorong kamu sehingga ketika ini menjadi calon wakil ketua OSIS itu teman atau siapa boleh diceritain dong sehingga kamu mampu berdiri dalam keadaan berani untuk mencalonkan jadi wakil ketua OSIS. Ceritain dong. Ya tentunya motivasi yang saya pribadi dapat itu pastinya dari orang tua saya, khususnya ibu saya sekarang ini mungkin sedang nonton, dan terima kasih ibu telah mensupport Dikri untuk maju di pemilihan ketua OSIS 2023-2024 di masa kepentingan ini, dan atas segala dukungan dan semangatnya mendorong Dikri untuk berani maju. Sebelumnya kan kayak Dikri gitu kan, apalagi dari Cirebon itu, dan Dikri di sini belum ada kenalan siapa-siapa, sendiri ke sini. Maksudnya tuh bukan sendiri ke sini dari rumah, jalan sekolah. Maksudnya tuh belum punya kenalan, atau intinya tuh belum punya kenalan sama sekali, dan sangat tidak menyangka dari tahun kemarin kan ya kondisi yang seperti itu, belum kenal siapa-siapa, dan tahun ini berbeda dan menjadi kenal siapa-siapa, dan pada titik ini juga alhamdulillah menjadi wakilnya Nadifa sebagai calon wakil ketua OSIS untuk periode selanjutnya. Itu membuat kita sadar bahwa hidup ini harus bergerak maju, harus punya banyak jaringan, dan oleh karena itu untuk mendapatkan kemajuan dalam hidup dan mempunyai jaringan dalam artian kenalan banyak gitu, kita ini harus berkumpul dalam sekumpulan orang, khususnya orang positif ya, bukan orang yang nongkrong gimana gitu kan ya. Maksudnya bukan orang yang membawa pengaruh negatif bagi kita sendiri. Kita itu harus bergaul dengan orang yang positif dan membawa kita kepada jalan yang benar, itu intinya. Jadi Nadifa dan Sri ini dari boarding school ya? Iya, dari boarding school. Sama dulu Salim ya. Halo boarding. Nah ya, sekarang ini boarding school ini mengirimkan lagi para kandidat ya, ada Nadifa, ada Sikri, ada lagi siapa? Ada. Ya, Nursyamsi. Iya. Dan nanti ada Pak selanjutnya, maka jangan di skip guys, jangan di skip. Gawalan Oke, pasti di setiap kandidat itu ada visi dan misi. Mungkin teman-teman udah pada lihat tuh lewat pamflet yang sudah disebar oleh OSIS ya. Jadi para Sulaiman satu ini pasti gimana ya? Mana sih visi misinya? Apa sih yang bakal dilakuin untuk kedepannya? Boleh dong dijelaskan visi dan misi dari kandidat. Boleh visinya, boleh misinya. Oke, dari visi dulu ya. Visi itu kan kayak tujuan gitu. Tujuan kita untuk sebuah aspirasi gitu. Jadi kami juga punya visi gitu. Visinya adalah terwujudnya siswa-siswi Mansatu Kuningan yang mesra. Nah, pasti beberapa orang khususnya remaja-remaja itu pasti kalau nggak dengar kata mesra tuh kayak konotasinya tuh buruk ya. Jadi untuk kali ini tuh kita akan merubah stereotip masyarakat khususnya remaja itu bahwa mesra itu tidak dalam artian buruk gitu. Gimana coba Kak Dikri, gimana mesra itu? Mesra itu ya seperti tadi dikatakan ya buruk ya. Maksudnya dalam konteks ini mesra merupakan singkatan atau akronim dari kata atau sifat M-nya untuk moderat, Moderat. Edukatif, S-nya supel itu apa? Supel itu seperti mudah untuk bersosialisasi, luas dalam bersosialisasi dan bergaul. Kayak mudah beradaptasi gitu, jadi nggak canggung-canggung gitu. Kalau dalam suatu organisasi atau kelompok yang baru. It's supel guys. Baru tahu guys. Kemudian responsif, tentunya sudah tahu semua ya arti responsif itu seperti peka terhadap suatu masalah lingkungan dan mencoba untuk mencari jalan keluarnya atau problem solvingnya seperti itu, dan kemudian aktif tentunya. Oh berarti Anda bukan untuk alim gitu, aktif gitu. Anda juga bisa untuk oleh Nadifa ya? Atau Sakitin Dikri. Kalau nanti aktif. Iya, beneran. Nah udah tuh dari misinya ada apa nih? Misinya nomor satu itu memberikan wadah atau dorongan
untuk membawa siswa-siswi Masa Kuningan itu ke dunia luar dan mengenal atau mempunyai pengetahuan teknologi seperti itu. Lanjut, ada lagi dari visinya? Terus ada yang kedua yaitu mewadahi seluruh aspirasi warga Masa Kuningan. Jadi di sini aku mau ngejelasin dulu, aspirasi itu kayak ide atau saran atau kritik. Pokoknya jadi di sini kami itu berusaha sebisa mungkin ketika kami akan menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nantinya itu kami bisa menerima saran, kritik atau ide-ide dari anak-anak dari seluruh warga masyarakat, dari seluruh Masa Kuningan. Jadi dari Teteh Kopek, dari Mang Samdi, bisa semuanya itu didengar sama kami itu. Tidak terpaku pada aspirasi siswa-siswi saja. Iya, guru juga bisa memberikan masukan, apalagi guru gitu ya kan yang pasti membina OSIS gitu. Jadi kami akan selalu mendengarkan aspirasi dari kalian semua. Aku harap sih teknik operasinya nonton ya. Jadi iya, semoga sih iya bener banget ya. Ya biar enakan aja gitu makannya. tolong teh cirengnya banyak nih lagi ya. Iya bener banget. Habis ya. Iya cirengnya bener-bener habis banget. Iya apalagi airnya banyak banget. Promosi cireng. Disponsori oleh Cireng Kopsis. Iya. Nah, udah tahu kan para Rosway Masa tuh udah tahu apa sih program kerja, misi-misi. Nah, Nadifa sama Siti tahu mungkin ya tadi yang diamanati dari pembina upacara mengenai Tahu. biasa. Wah, tahu banget dong. Insya Allah. Nah, jadi kan masih bersangkut paut kan dengan apa sih program kerja dan misi-misi ada nggak? Jadi cara dari kandidat nomor 1 yang berhubungan dengan adiwiyata sehingga nomor 1 ini udah mencapai adiwiyata nasional. Ya semoga aja dari para kandidat mendukung adiwiyata sehingga menjadi adiwiyata internasional. Kan kita nggak tahu wallahu alam ya. Iya, amin makasih. Coba deh dari kandidat nomor 1 mungkin apa sih menjelaskan visi misinya ataupun program kerjanya yang berhubungan dengan adiwiyata nasional. Gimana? Ya. Ada sih. Coba dulu. Mau kamu dulu. Boleh deh, dikit dulu. Baik. Boleh. Jadi untuk yang mengenai misi kami mengenai program adiwiyata tersebut, memang di dalam misi kami itu tidak masih bersifat global gitu, bukan tidak tercantum. Kayak belum. Bersifat global kata-katanya itu, dan itu menyangkut atau mencakupi semua termasuk adiwiyata itu di misi seperti memupuk responsibilitas dan kemampuan problem solving bagi siswa-siswa Masa Kuningan. Jadi yang kata-kata responsibilitas itu adiwiyata itu kan tentang kebersihan ya kayak di sekolah. Lingkungan. Tentang kebersihan lingkungan. Nah, responsibilitas di sini menjelaskan bahwa siswa-siswi itu nantinya kita akan sosialisasi bagaimana cara intinya dasar-dasarnya dulu saja, membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu untuk membangun sesuatu yang lebih gitu. Kayak mensosialisasi bahwa sampah itu terbagi 2 jenis, ada organik dan anorganik, dan bagaimana cara membedakannya seperti itu. Nah, setelah seperti itu kita juga akan membawa atau membimbing dari siswa-siswi Masa Kuningan untuk seperti membuat kerajinan gitu dari program adiwiyata. Dan kan khususnya kita nih ya, kurikulum Merdeka. Iya. Kalau kurikulum Merdeka. Sekilas ya? Iya, masih kurikulum 13 ya. Iya guys, jadi Masa Kuningan itu udah upgrade kurikulum. Jadi kita tuh udah udah hijrah ke kurikulum Merdeka. Jadi pasti ada yang kaitannya dengan kegiatan. Ya. Nah, di program kurikulum Merdeka itu sendiri kan setiap akhir semester 2 ya, akhir semester 2 itu kan diadakannya seperti bazar dan acara-acara lainnya gitu yang meningkatkan produktivitas dan kreativitas siswa. Panen karya berarti. Ya, seperti itu panen karya. Dan kita bisa tuh memanfaatkan momentum itu untuk kayak kita nunjukin nih bahwa siswa-siswi Masa Kuningan tuh nggak cuma bisa nyampahnya aja, kayak nggak bisa cuma bisa buang-buang sampah aja gitu. Jadi juga kreatif mendaur ulang kembali sehingga menjadikan sampah yang tadinya tidak terlihat
berguna atau tidak memiliki nilai jual menjadi sesuatu yang berguna dan memiliki nilai jual gitu. Dan sebagai medianya itu kegiatan PEL52 RA ya, seperti itu. Oke, langsung salahin aja ya. Dan sudah sebenarnya pegel sih. Nih, jadi yang begitu ketinggian jadi Iya tapi ini sebenarnya enak sebenarnya bukan cuma kalau misalnya kayak gini kayak kejauhan gitu sama mic-nya jadi harus deketan gitu. ya kan beda sama saya kan orangnya belum tinggi. Belum tinggi. Jadi harus tegak lurus jadi gitu. Iya. Oke deh, promosi untuk kandidat satu untuk suami. Ya promosinya gimana ya? Jadi pilihlah pemimpin yang tidak banyak bicaranya saja tapi ada actionnya juga. Kami juga ada jargon dari kandidat pasangan calon satu nomor urut 1 gitu. Boleh dong. Boleh banget. Gimana? Gini, gunakan hak suara, Hilangkan hak suara, Suara. hilangkan ragu, Silakan lagu. pilih nomor 1. Iya, jadi di sini juga pemilu nanti gitu. Gunakan hak suara kalian sebaik-baik mungkin gitu. Jangan ditaruh di tangan yang salah, jangan golput juga karena kan kalau golput kalian nggak bisa memberi saran, memberi kritik gitu. Jadi kalian seakan-akan kalian nggak peduli gitu. Iya, betul. Gunakan hak suara sebaik mungkin. Coba boleh saya. Gimana? Gini, gunakan hak suara. Silakan Silakan lagu. Pilih nomor 1. Gunakan hak suara. Apa lagi? Coba ulang 1, 2, 3. Gunakan hak suara. Silakan lagu. Pilih nomor 1. Belum. Masih Jackson tadi. Masih Jackson. Boleh. Jadi Jackson terus ya. Saya sebagai bilang bukan dia adalah. Jadi kasih. Ayo boleh kita langsung coba. Mbak, 1, 2, 3. Gunakan hak suara. Silakan lagu. Pilih nomor 1. Oke, para seniman 1 itu keluar dari kandidat nomor 1. Boleh melambaikan tangan kepada para sahib. Ya, ini guys. Mana nih kabarnya banyak banget. Iya, banyak banget. Oke, kita tutup aja ya, karena masih ada part selanjutnya di bawah ini. Wajib disabrek ya. Sabrek dilak, subrek dan dilek. Oke. Itu tuh mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi